Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini Rabu, tanggal 6 Oktober 2021. Kita awali dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 1-4. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dari bacaan yang baru saja kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus sedang berdoa. Cara dan kebiasaan Yesus berdoa, pola hidup Yesus buah dari relasi pribadinya dengan Allah Bapanya, memberi daya tarik tersendiri bagi para muridnya. Setelah selesai berdoa, ada seorang murid yang datang dan memohon supaya Yesus mengajar mereka berdoa. Yesus berkata, "Kalau kamu berdoa, katakanlah." Lalu Yesus mulai mengajar mereka untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Yesus mau mengakrabkan relasi antara Allah sebagai Bapa dan manusia sebagai anak, bukan hanya untuk dirinya, tetapi seluruh umat manusia menyapa Allah seperti Yesus Sang Putra. Selanjutnya, Yesus juga mengajar doa yang sangat sederhana. Dua aspek esensial, aspek vertikal menyangkut hubungan kita dengan Allah yang adalah Bapa, Yesus, dan Bapa kita semua. Dan aspek horizontal menyangkut relasi kita dengan sesama. Dua aspek esensial ini yang harus kita wujudkan secara seimbang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami, juga berisi dua hal, yaitu pengharapan dan permohonan. Kalimat doa pengharapan pertama adalah, "Dikuduskanlah namamu." Ini bukanlah sebuah pujian bagi nama Allah, melainkan sebuah doa pengharapan agar nama Allah Bapa dikuduskan. Nabi Yehezkiel pernah bernubuat bahwa Allah sendiri akan menguduskan namanya yang sudah dinodai oleh umat Israel. Dalam kitab Yehezkiel bab 36 ayat 22-28. Maka harapannya adalah agar janji Tuhan ini dapat segera terwujud, sehingga namanya diakui serta dihormati oleh semua orang. Kalimat doa pengharapan kedua yaitu, "Datanglah kerajaanmu." Ini adalah sebuah harapan agar Bapa dapat menegakkan kerajaannya. Pemerintahannya memang sudah sedang hadir dalam diri Yesus dan para muridnya, dan kiranya dapat kokoh hingga akhir zaman. Kalimat doa permintaan pertama, "Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya." Makanan yang diminta supaya diberikan Tuhan setiap hari
terus-menerus. Tentu saja makanan yang sifatnya jasmani maupun rohani yang membawa hidup kekal. Kalimat doa permintaan untuk diampuni dosanya. Tuhan Maha Rahim, dan Ia pasti mengampuni dosa-dosa manusia. Ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang. Para murid tidak hanya memohon supaya diampuni, tetapi mereka juga dimampukan untuk mengampuni. Kalimat doa permintaan ketiga. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Orang-orang Yahudi percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, Sang Penyelenggara hidup. Oleh karena itu, mereka memohon supaya Tuhan jangan memasukkan mereka ke dalam pencobaan. Doa Bapa kami ini memang sebuah doa yang sederhana, tetapi meringkas semua doa kita kepada Tuhan. Dengan doa ini Allah semakin dekat, akrab dengan kita yang diciptakannya, segambaran dengan Allah. Sebagai anak-anaknya, kita pun berharap dan meminta semua yang kita butuhkan dan mohon tidak pernah terlambat memberi apa yang kita butuhkan. Mari kita semakin tekun berdoa tanpa henti kepada Bapa di dalam Yesus Putranya. Kita berdoa Bapa kami dengan hati yang hening dan penuh kesadaran dalam relasi pribadi kita dengan Allah Bapa, Sang Sumber keselamatan yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sudahkah doa menjadi bagian hidup kita yang tak terpisahkan dan diwujudkan dalam kata, sikap, dan tindakan kita? Sudahkah kita menjadi teladan dalam doa bagi anak-anak, keluarga, dan sesama, sehingga keluarga, komunitas, dan tempat kerja kita dihidupi oleh semangat doa, menyertakan Tuhan dalam setiap karya kita, relasi pribadi dengan Allah dan sesama yang didasari oleh kasih secara harmoni. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengajar dan memberi teladan kami untuk berdoa tanpa henti. Bantulah kami untuk senantiasa bersyukur, berharap pada rencana-Mu yang terindah, semakin bersatu hati dengan Allah, Bapa yang menyelamatkan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.